Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita memasuki semester genap pertemuan pertama. Nah, pertama yang akan kita bahas ada dua KD. Ini saya bacakan KD 3.6, 3.26 yang yaitu menemukan butir-butir penting dari dua buku pengayaan berkaitan dengan bidang pekerjaan atau non-fiksi yang dibaca. Dengan KD 4.26 yaitu menyajikan persamaan dan perbedaan isi dua buku pengayaan berkaitan dengan bidang pekerjaan atau non-fiksi yang dibaca. Nah, selanjutnya KD 3.27. Yang pertama yaitu menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. Dan KD 4.27 yaitu menyusun ulasan terhadap pesan dan dari satu buku fiksi yang dibaca. Oke? Nah, selanjutnya saya bacakan KD-nya, indikatornya. Indikator 3.26, yaitu yang pertama menentukan butir-butir penting dari dua buku pengayaan berkaitan dengan bidang pekerjaan atau non-fiksi yang dibaca. Indikator 3.26 yang kedua yaitu mendeteksi butir-butir penting dari dua buku pengayaan berkaitan dengan bidang pekerjaan atau non-fiksi yang dibaca. Dan indikator yang terakhir yaitu menelaah butir-butir penting dari dua buku pengayaan berkaitan dengan bidang pekerjaan non-fiksi yang dibaca. Oke. Selanjutnya yaitu indikator 4.26. Yang pertama yaitu menerapkan persamaan dan perbedaan isi dua buku pengayaan berkaitan dengan bidang pekerjaan non-fiksi yang dibaca. Indikator 4.26 yang kedua yaitu memproduksi persamaan dan perbedaan isi dua buku pengayaan berkaitan dengan bidang pekerjaan non-fiksi yang dibaca. Dan indikator 4.26 yang terakhir yaitu mendemonstrasikan persamaan dan perbedaan isi dua buku pengayaan berkaitan dengan bidang pekerjaan atau non-fiksi yang dibaca. Selanjutnya, indikator 3.27 yang pertama yaitu menjelaskan pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. Indikator 3.27 yang kedua yaitu mencirikan pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. Dan indikator yang terakhir yaitu membandingkan pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. Nah, selanjutnya indikator 4.27 yang pertama yaitu menyelidiki ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. Indikator 4.27 yang kedua yaitu memproses ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. Dan indikator 4.27 yang terakhir yaitu memproduksi ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. Oke, ini. Nanti yang akan kita bahas yaitu dari apa sih buku non-fiksi itu, ciri-ciri buku non-fiksi, dan juga jenis buku non-fiksi. Ini untuk bab yang pertama, nanti kita ada dua bab. Selanjutnya, definisi buku non-fiksi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, non-fiksi berarti tidak berkaitan dengan fiksi. Fiksi itu imajinatif atau imajinasi. Nah, sedangkan kalau buku non-fiksi berarti berdasarkan fakta dan kenyataan. Jadi teks non-fiksi itu ditulis berdasarkan data, fakta, atau riset. Jadi buku non-fiksi merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan data, fakta, atau riset dalam penelitian. Itu. Oke, selanjutnya ciri-ciri buku non-fiksi. Yang pertama yaitu ditulis menggunakan bahasa yang formal. Yang kedua, penulisan menggunakan bahasa denotatif. Yang ketiga yaitu informasi aktual dan berdasarkan fakta. Jadi harus berupa fakta dan yang terakhir berbentuk tulisan ilmiah populer. Oke, jenis-jenis buku non-fiksi. Nah, yang pertama ada biografi. Yang kedua ada literatur. Yang ketiga ada buku motivasi, buku pendamping, berita opini, kamus, dan ensiklopedia. Itu jenis-jenis buku non-fiksi. Jadi ada banyak jenis-jenis buku non-fiksi. Dan kemungkinan selain itu masih banyak lagi jenis-jenis buku non-fiksi. Oke, selanjutnya butir-butir penting dalam satu buku non-fiksi. Yang pertama yaitu ada cover. Dalam bukunya tersebut ada cover buku dan juga prakata atau kata pengantar. Lanjutkan dengan daftar isi, lalu pendahuluan, isi, lalu penutup atau simpulan, daftar pusaka, glosarium, dan yang terakhir yaitu indeks. Oke, selanjutnya yaitu penyajian butir-butir penting dari satu buku non-fiksi. Nah, informasi penting dari buku non-fiksi dapat ditemukan menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama dapat menggunakan
peta konsep. Peta konsep atau garis alur merupakan garis besar informasi atau isi buku yang disajikan penuh. Dan peta konsep dapat berbentuk bagan, diagram ataupun tabel. Jadi ada bagian-bagian penting itu dibentuk tabel ke bawah seperti itu namanya peta konsep. Nah, ada juga bisa menggunakan langkah-langkah ringkasan atau meringkas. Ini dia langkah-langkah menyusun ringkasan. Yang pertama, membaca buku dengan seksama hingga 2 atau 3 kali. Yang kedua, membaca perintah atau petunjuk dengan teliti. Yang ketiga, yaitu membaca sekali lagi isi buku untuk mendapatkan gagasan utama. Setelah membaca buku, kita baca ulang. Yang keempat, yaitu menyusun ringkasan sementara menggunakan bahasa sendiri. Jadi setelah itu, kalian susun menggunakan bahasa kalian sendiri. Yang kelima, membaca kembali ringkasan sementara untuk cek perbaikan. Jadi ringkasan yang setelah kalian baca menggunakan bahasa sendiri itu, kalian baca kembali. Kalian cek ada yang salah atau diperbaiki. Yang keenam selanjutnya yaitu menghitung jumlah kata dalam ringkasan sementara. Jadi ada berapa kata dalam ringkasan kalian. Yang terakhir yaitu menulis ringkasan jadi dan mencantumkan jumlah katanya pada akhir ringkasan. Selanjutnya persamaan dan perbedaan butir-butir penting dari dua buku. Nah, yang pertama itu butir-butir penting tersebut meliputi unsur pembangun dan informasi penting dalam buku non-fiksi. Yang kedua, butir-butir penting buku non-fiksi dapat ditemukan dengan mencermati dan membaca buku dengan sesama. Yang ketiga, mencatat butir-butir penting dalam bentuk peta konsep atau garis alur dan ringkasan. Butir-butir yang keempat itu temukan persamaan. Jadi kalian harus menemukan persamaan dan perbedaan dari kedua buku non-fiksi. Dan yang terakhir yaitu membandingkan atau membandingkan butir-butir penting dari kedua buku, lalu temukan persamaan dan perbedaannya. Jadi, jika kalian ada tugas untuk mencari persamaan dan perbedaan butir-butir penting dari dua buku, ini cara-caranya tadi. Dan terakhir yaitu membandingkan kembali butir-butir penting dari kedua buku, lalu temukan persamaan dan perbedaan kedua buku dari segi penulis, gambar cover, isi buku, atau bagian lain dari kedua buku. Oke, selanjutnya tadi kita bahas bab yang pertama tadi buku non fiksi. Sekarang kita akan membahas buku fiksi. Nah, nanti yang kita bahas yaitu pengertian buku fiksi, jenis-jenis buku fiksi, dan ciri-ciri buku fiksi. Oke, yang pertama buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita dan bersifat imajinatif. Buku fiksi tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya dan terkadang isinya tidak perlu dipertanggungjawabkan secara faktual karena itu hanya bersifat imajinasi kalian. Oke, selanjutnya jenis-jenis buku fiksi ada novel, ada drama, ada roman, ada kumpulan puisi, dan juga ada kumpulan cerpen. Ciri-ciri buku fiksi bersifat rekaan. Yang kedua yaitu kebenarannya itu bersifat relatif, belum tentu benar-benar benar. Yang ketiga yaitu bahasanya konotatif. Jika yang non fiksi itu denotatif, yang ini konotatif. Yang keempat tidak ada sistematika buku, jadi tidak perlu menggunakan bahasa yang baku. Yang kelima yaitu menyasar emosi pembaca. Jadi buku fiksi itu biasanya menyentuh dari emosi pembaca. Butir-butir penting buku fiksi. Nah, di sini ada unsur intrinsik buku fiksi dan juga ekstrinsik buku fiksi. Yang pertama unsur intrinsik ada tema, amanat, tokoh atau penokohan, dan juga latar. Nah, untuk unsur ekstrinsik buku fiksi ada bahasa, latar belakang pengarang, dan juga nilai-nilai dalam karya sastra. Oke, selanjutnya yaitu pesan buku fiksi yang dibaca dan juga analisis pesan dari buku fiksi. Langkah-langkah menemukan pesan dalam karya sastra berupa novel atau cerpen. Yang pertama yaitu kalian harus membaca dan memahami bagian per bagian dalam novel atau cerpen. Setelah itu mencermati penokohan setiap tokoh dalam cerita. Nah, yang ketiga yaitu mencatat bagian-bagian penting seperti peristiwa penting atau masalah di dalam sebuah cerita tersebut. Nah, yang keempat yaitu mencatat tema cerita dan nilai-nilai yang ada di dalam cerita. Dan yang terakhir yaitu menentukan pesan atau amanat berdasarkan catatan-catatan sebelumnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menganalisis. Bagaimana cara-caranya menganalisis? Yang pertama yaitu cermati pesan yang Anda temukan tadi. Setelah dicarikan tadi kalian mencari pesan. Nah, cermati lagi pesan yang Anda temukan, kemudian temukan bukti pendukung berkaitan dengan pesan tersebut. Jadi kalian harus menemukan bukti pendukung atas pesan yang kalian dapat.
Lalu bukti pendukung dapat berupa dialog tokoh, peristiwa yang ada dalam cerita, atau unsur-unsur pembangun cerita yang lain. Dan yang terakhir, Anda dapat menganalisis pesan dalam novel dengan mengaitkan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kaitan pesan yang Anda temukan dengan nilai-nilai dalam kehidupan seperti moral, sosial, ataupun religi. Oke, menyusun ulasan buku fiksi. Langkah-langkah menyusun ulasan buku fiksi dan diskusi ulasan buku fiksi. Nah, yang pertama itu langkah-langkah menyusun ulasan buku fiksi. Yang pertama itu kalian harus membaca dan memahami isi buku yang akan ditulis. Yang kedua yaitu menyampaikan atau menyajikan fisik buku. Yang ketiga yaitu menggambarkan isi buku secara keseluruhan. Yang keempat yaitu membahas atau mengkritik buku tersebut. Jadi kalian dapat mengkritik atau membahas fisik buku tersebut. Ya, yang kelima itu memberi pendapat tentang keunggulan dan kelengkapan dari buku tersebut. Nah, yang terakhir yaitu mengajak pembaca untuk membaca buku tersebut beserta manfaat yang akan didapatnya. Oke, selanjutnya yaitu langkah mendiskusikan ulasan buku fiksi. Yang pertama, membicarakan latar belakang dan masalah dalam diskusi. Yang kedua, membicarakan alasan-alasan munculnya suatu masalah dan tujuan dalam memecahkan masalah yang diharapkan. Dan yang ketiga, membicarakan beberapa kemungkinan tentang pemecahan masalah-masalah. Yang keempat, yaitu menyimpulkan hasil diskusi yang dilakukan. Dan yang terakhir, melaksanakan kesepakatan dalam diskusi. Jadi dalam diskusi, kalian harus menggunakan langkah-langkah ini, itu. Dan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.